adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini, aku, Kak Alia, sama Kak Siska bakalan ngejelasin dan nyampein materi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelumnya kita bakalan memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin bisa mengikuti dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzukni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Oke, tanpa berlama-lama, Kak Alia di sini bakalan ngejelasin mengenai pengertian dari pekerjaan dan juga jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Untuk yang pertama, mengenai pengertian pekerjaan, akan aku coba jelaskan. Jadi, pengertian pekerjaan itu dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Jadi, pekerjaan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena apa? Karena dengan seseorang mempunyai pekerjaan, maka kebutuhan hidupnya akan bisa terpenuhi. Kemudian, untuk pembahasan yang kedua, mengenai jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa pekerjaan yang menghasilkan barang itu? Nah, jadi pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang mana nantinya bisa dipergunakan oleh seseorang dan bahkan orang banyak. Contohnya apa? Yaitu seorang petani yang menghasilkan beras. Seperti yang kita ketahui sendiri, beras merupakan makanan utama bagi kita di Indonesia, yaitu yang mana nantinya jika dimasak akan menjadi nasi. Kemudian yang kedua ada peternak ikan yang menghasilkan ikan. Yang ketiga ada pembuat tempe. Yang keempat ada penjual kue, dan yang terakhir ada penjual susu. Sebenarnya masih ada banyak lagi jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, adik-adik boleh nih coba cari di Google, kira-kira apa aja sih pekerjaan lain yang bisa menghasilkan barang. Nah, untuk pembahasan yang ketiga, itu bakalan disampaikan sama Kak Siska, yang pastinya bakalan bikin kalian lebih tahu lagi nih jenis-jenis pekerjaan apa aja yang menghasilkan jasa. Oke, kepada Kak Siska, boleh dilanjutkan buat ngejelasin. Nah, adik-adik, bagaimana penjelasan dari Kak Alia tadi? Sudah mengerti kan arti pekerjaan dan pekerjaan apa yang menghasilkan uang? Sekarang, Kakak akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Contohnya, 1. Guru, 2. Tukang cukur, 3. Tukang pijat, 4. Barista, 5. Ojek, 6. Dokter. Nah, sekarang adik-adik mau bekerja sebagai apa nih? Di sini ada pilihannya. Jadi, kalau adik-adik sudah tahu contoh jenis pekerjaan, kalian bisa melihat lebih lagi dan mencari tahu di sumber-sumbernya. Seperti di Google, ada banyak jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan bahasan keempat, kita akan belajar mengenai pentingnya semangat kerja. Apa sih gunanya semangat kerja itu? Nah, orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan.
atau bisa dibilang kita dapat uang gitu. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh di atas adalah hal yang biasa di dalam kehidupan. Setiap orang mempunyai kebutuhan dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan, setiap orang harus bekerja, sehingga orang harus mempunyai semangat dalam melakukan setiap pekerjaan. Semangat kerja yang tinggi akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat kerja yang tinggi juga dapat meningkatkan prestasi. Prestasi kerja yang tinggi akan mendatangkan upah yang tinggi pula. Kesungguhan dan semangat kerja harus selalu kita jaga dan pelihara. Nah, adik-adik, kalau adik-adik belum bekerja, ini masih belajar, jadi harus semangat biar dapat prestasi yang tinggi. Nah, itu harus dipelihara ya, agar kita semakin menjadi orang sukses dan teladan untuk di masa depan. Nah, begitulah penjelasan dari Kakak dan Kak Alia mengenai pekerjaan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di selanjutnya. Dadah.